Halo, apa kabar teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya? Kita ketemu lagi dalam kuliah sesi yang ke-5. Ya, nggak terasa ya, kita menuju sudah ke kuliah sesi ke-5, teman-teman semuanya. Ya, Pak Beni berharap kalian tetap dalam kondisi yang sehat, ya, yang kuat, yang tetap semangat, yang tetap berbakti, ya, dan tetap mau belajar, mau bertumbuh untuk kemajuan kita bersama. Oke, sip ya. Kita masuk ke kuliah sesi ke-5 ini. Nah, seperti biasa tetap Pak Beni pelan-pelan untuk menjelaskan ke teman-teman tahap demi tahap, nggak usah buru-buru. Kita bukan mau selesaikan tinggal dibaca selesai, bukan. Pak Beni mau kalian mendapatkan sebuah insight, sebuah pengalaman gitu ya. Sebuah sesuatu hal yang baru yang bisa kalian implementasi. Jadi harus dua nih ya goal kita. Kalian berhasil secara di perkuliahan akademisi, Pak Beni berharap kalian bisa lulus dengan IPK yang terbaik ya. Dan kalian juga nanti pada saat masuk dunia profesional, dunia real, ya ataupun sebagai entrepreneur, kalian bisa menjadi seorang yang sukses secara dunia maupun akhirat. Oke, kita mulai perkuliahan kita. Kita sapa dulu PA Pak Beni yang seperti biasa yang selalu setia menemani kita ya. Apa kabar Bu Frida? Sehat Bu? Apa kabar Pak Beni? Sehat, sehat Ya, selalu. good. Amin, amin. Oke, Bu Frida tetap temanin kita ya di kelas sesi ke-5 ini. Tahap demi tahap kita akan men-sharing ke teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya. Silakan Bu Frid. Ya, eh, kita akan lanjutkan perkuliahan kita dari materi yang minggu lalu ya. Oke. Prinsipnya anggaran yang lanjutannya adalah realistic expectation. Dalam perencanaan, manajemen harus menghindari konservatisme dan optimisme yang berlebihan, yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai. Sehingga manajemen harus menetapkan sasaran yang realistis, artinya memungkinkan dapat dicapai. Oke, thank you Bu Frida ya. Jadi gini, dalam penyusunan sebuah anggaran teman-teman, kita harus bisa membuat anggaran tadi itu menjadi sesuatu hal yang realistis. Jadi pertama itu adalah anggaran yang bersifat optimis. Ya, optimis itu ya sangat baik sih, sangat ideal itu ya, itu optimis. Nah, yang kedua, kalau Pak Bini bagi tiga ya, tiga dalam spirit penyusunan anggaran ya, optimis itu yang sangat ideal lah. Kalau realistis itu kira-kira kalau kita mau kejar, ya kemungkinan-kemungkinan yang ada itu kira-kira bisa mendukung lah untuk daripada target tersebut bisa kita capai. Nah, ada lagi di bawah realistis nih teman-teman, yaitu pesimis. Target pesimis. Nah, sebenarnya dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan ya, kita harus bisa membangun sebenarnya tiga skenario ini. Loh, kenapa gitu Pak Beni kita harus bangun tiga skenario ini? Ya, karena kita nggak tahu kondisi tahun depan itu seperti apa gitu kan. Karena dalam pembuatan anggaran atau pembuatan strategi, itu kita dalam rangka untuk memplanning, dalam rangka untuk perencanaan ke depan itu loh. Nah, perencanaan ke depan itu siapa yang tahu, siapa yang bisa mengatakan pasti ini terjadi itu nggak ada. Kata-kata kepastian itu nggak pernah ada. Ya, kepastian itu hanya milik Tuhan itu. Nah, sehingga sebaiknya kita membuatnya menjadi tiga spirit ya. Jadi target yang begitu optimis, target yang realistis, dan target yang pesimis jika terjadi force major yang tidak kita kendaki. Contoh kayak pandemi COVID. Itu target-target yang bukan lagi pesimis, malah itu target-target yang menurut Pak Beni yang ya kalau bisa kita hidup aja susah syukur gitu ya. Kita bisa bertahan aja kita susah syukur tuh. Nah, itulah dalam rangka penyusunan anggaran tadi itu kita harus membangun tiga layer ini. Berarti ada tiga modal dalam budgeting dong Pak Beni ya? Iya benar. Berarti kita punya tiga budget yang berbeda. Optimis, realistis, dan pesimis. Nah, karena setiap dari tiga target yang berbeda tadi pasti memiliki tiga strategi yang berbeda. Cuma memang rata-rata di perusahaan itu sering membuatnya cuma satu. Nah, kalau hanya buat cuma satu, kita membuat misalnya dari sisi kita target yang optimis gitu ya. Tapi pada saat kenyataannya terjadi kondisi-kondisi yang di luar perkiraan kita, sehingga kita harus turun ke level pesimis.
anggaran tadi itu kita harus cepat untuk meng-cutting-nya. Kalau kita lambat, maka yang terjadi adalah anggaran tersebut sudah keburu loss. Nah, itu yang penting kita harus pahami ya, cara berpikirnya ya. Jadi 3 layer ya, yaitu adalah optimis, realistis, dan pesimis. Jadi 3 layer ini kita harus membuatnya tadi, sehingga kita juga memiliki 3 strategik pendekatan yang berbeda itu loh. Oke, sip. Lanjut, Bu Fred. Ya, kita lanjut dengan slide berikutnya. Timeliness. Laporan berupa informasi harus diterima manajer tepat pada waktunya, sehingga informasi tersebut efektif dan berguna bagi manajemen. Betul sekali yang dikatakan oleh Bu Frida ya. Misalnya gini, kita tuh kan membuat keputusannya sekarang gitu ya. Terus ternyata data-data pendukung analisa-analisa itu baru ready-nya misal 3 bulan lagi. Ya untuk apa itu loh? Udah keburu lewat, udah keburu sia-sia gitu loh yang kita buat itu loh. Nah, jadi hati-hati ya, sebagus apapun, sevalid apapun laporan kita, tapi kalau kita sajikannya itu tidak tepat waktu, itu tidak akan ada nilainya lagi. Itu cuma sekedar kertas kosong tuh. Ya kertas putih biasa yang ada coret-coretan doang. Dan laporan kita tadi itu akan berakhir di tong sampah gitu loh. Tapi kalau kita bisa buat dalam bentuk analisa yang bagus gitu ya dan on time dalam penyajiannya, maka itu menjadi sebuah nilai yang berharga. Karena itu akan menjadi sebuah dasar untuk si manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, makanya sepakati dengan top leader ya. Sepakati dengan top leader kapan dia butuhkan informasi tersebut. Nah, hati-hati teman-teman ya. Antara penyajian data dengan informasi itu dua hal yang berbeda ya. Jadi urut-urutannya gini loh. Data dulu. Setelah data, data itu diolah, ya diolah, dianalisa itu ya, dilakukan brainstorming, didiskusikan, baru berwujud menjadi informasi. Karena kenapa? Karena informasi tadi itulah yang mau digunakan oleh si pemangku kepentingan atau top leader dalam membuat keputusan, bukan datanya, tapi informasinya. Informasi itu maksudnya gini loh. Sekarang kalau informasinya kita ini harus segera untuk take action gitu ya, segera kita harus penetrasi market misalnya. Ya maka langkah-langkahnya itu sudah segera harus diinfoin ke si top leader agar dia bisa kalkulasi dan segera action. Jadi jangan kasih data. Kalau kasih data, kita cuma tarik dari program, kita kelola di Excel, terus setelah itu ya sudah itu. So what dengan itu gitu. Data itu tidak akan bisa memberikan sebuah decision, memberikan kita sebuah sarana untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi setelah data dikelola menjadi sebuah informasi, informasi tadi itulah yang akan berubah menjadi sebuah keputusan. Nah, itu yang kata kuncinya ya. Jadi yang dibutuhkan oleh top leader itu adalah informasi ya, sehingga dia bisa mengambil sebuah decision dan harus on time. Sepakatin ya, on time definisi top leader itu kapan? Jangan definisi on time versi kita ya, versi si yang pengguna informasi tadi. Oke, silakan Bu Frit. Next, flexible application. Perencanaan tidak boleh kaku, tetapi harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Oke, sebelum itu Pak Winnie minta tolong ke Bu Frida ya untuk perhatikan timer ya Bu Frit. Perhatikan timer, nanti kalau Pak Benny asik sharing nanti kita bisa sampai 5 jam nih. Nanti teman-teman mahasiswa-mahasiswa jadi error kalau 5 jam ya. Oke. Jadi kita harus dalam rangka itu kita tidak boleh kaku, tidak boleh fleksibel. Artinya gini, pokoknya yang sudah disepakati ini harus buat itu. Kalau kita nggak buat itu, kalau kita nggak kerjakan itu, ya berarti dianggap salah. Enggak. Jadi budget itu harus dibuat ada tingkat elastisitasnya. Jadi ibarat karet ya teman-teman ya. Dia boleh kita tarik sampai titik berapa dia tidak putus gitu loh. Nah, itu budget ya. Maksud yang ditarik itu adalah apa ini? Boleh kita manuver kiri dan kanan itu ya. Tapi kalau seandainya terlalu kaku tuh budget, nggak bisa. Karena kalau terlalu kaku, sekali lagi teman-teman ya, kondisi masa depan itu cuma bersifat prediksi. Jadi kita cuma mempredik gitu ya, predictable gitu loh. Tapi apakah itu sebuah kepastian? Tidak. Makanya kita juga harus memberikan sebuah ruang gerak, tingkat elastis itu harus ada, harus dibangun itu loh.
Sehingga pada saat nanti terjadi adjustment, kita punya budget tadi itu sudah mengcover itu. Tapi tidak boleh dalam konteks ibarat karet gelang itu ya, ditarik sampai putus. Kalau sudah putus itu bukan budget namanya, ya. Tapi kalau terlalu kaku, nggak bisa ditarik, tiba-tiba patah gitu ya, atau getas atau apapun juga nama gitu ya, tiba-tiba itu juga bukan budget. Jadi tingkat elastisitas itu yang kita harus kasih. Artinya seperti apa sih Pak Beni? Nah, kita harus memberikan ruang-ruang gerak di mana ya biasa ini contoh ya, Pak Beni selalu secara terminologi ya, memberikan lemak lah. Ada lemak yang Pak Beni timbun gitu ya. Ada lemak yang Pak Beni timbun di dalam budget. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau seandainya kondisi manuver di luar predictable yang kita buat, maka Pak Beni punya dana cadangan tuh untuk mereka bisa pergunakan. Nah, dana cadangan itu yang Pak Beni sebut dengan lemak. Terkadang kita susun budget seperti ini, ideal gitu ya, sangat ramping gitu loh. Tapi fakta di lapangan, apakah itu bisa dipraktekkan? Belum tentu. Makanya kita harus punya namanya sebenarnya adalah alokasi dana cadangan. Yang sebenarnya yang diketahui hanya oleh orang budget manager aja. Tidak boleh seluruh user tahu. Kalau seluruh user tahu, maka itu bukan elastis lagi. Pasti dipakai itu anggaran. Nah, tapi cukup hanya kita yang tahu sama presidir yang tahu itu ya. Atau board of director yang tahu. Yang lain nggak boleh tahu. Ya, karena itu merupakan lemak yang kita hanya yang tahu kita, yaitu budget manager dengan dewan direksi. User nggak boleh tahu, budget owner nggak boleh tahu. Nah, poin-poin ini yang teman-teman harus pahami ya dari sisi membangun lemak tadi itu dan kapan lemak itu boleh kita bakar untuk kita gunakan sebagai tambahan energi itu. Karena kalau nggak ada lemak, terjadi sesuatu hal yang di luar predictable kita tadi. Bayangkan ya kalau tubuh kita ini tidak ada lemak ya, terus tiba-tiba kita tetap bergerak itu lebih ekstra keras gitu ya. Terus kalori tadi itu kan tetap harus terbakar kan ya. Kalori itu tetap mau bakar dari mana kalau nggak ada lemak? Itu yang berbahaya itu. Tetap harus ada timbunan lemak ya, tetap harus ada. Cuma timbunan lemak yang seperti apa itu yang harus kita kontrol gitu ya, bukan timbunan kolesterol. Nah, sama kayak organisasi, bukan timbunan daripada masalah-masalah itu loh, tapi benar-benar dana yang siap ready dipakai jika kondisi itu membuat kita harus segera take action itu. Nah, itu yang harus didiskusikan dengan presiden director biasanya ya, atau board of director silakan juga sih gitu. Sehingga kita bisa menjadi fleksibel ya, bisa menjadi adaptable lah terhadap perubahan-perubahan yang ada itu. Itu ya teman-teman ya. Oke, Bu Fred. Selanjutnya adalah reward dan punishment. Manajemen harus Nah, melakukan penilaian kinerja. Manajer yang kinerjanya bagus dan buruk harus diketahui manajemen, sehingga pemberian reward dan punishment menjadi transparan. betul sekali. Kata kuncinya adalah transparan. Jadi orang yang dinilai dengan yang menilai itu harus transparan, harus saling terbuka, ya. Dan itu clear itu loh. Siapapun yang nanti yang melihatnya itu paham itu loh. Oh iya, ternyata kinerja kamu yang kena, bukan atas dasar like atau dislike atau atas dasar office politik. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Jadi kalau kita mau semuanya itu transparan, itu lebih objektif ya teman-teman ya. Sehingga nanti kalaupun ada user yang merasa, kok nggak adil ya? Kok saya dipecat nih? Kenapa saya di-PHK? Nah, silakan, ayo kita buka sama-sama KPI-nya, kita buka sama-sama Key Performance Indicator-nya. Kita lihat sama-sama pencapaian targetnya. Oh iya ya, ternyata kemarin saya kurang di sini, saya salah di sini. Oh, ternyata kemarin saya sudah diingatkan berulang kali, tapi saya tetap belum mau untuk melakukan improvement. Ya, kalau saya dipecat ya wajar dong. Tapi coba, key performance indikatornya nggak ada, ya kan? Ukuran targetnya nggak ada. Semuanya tuh nggak pernah dibuat. Lalu tiba-tiba yang si profesional tadi itu sudah bekerja all out gitu ya, keseluruhan dia bekerja sangat baik. Tapi ternyata dia dipecat. Nah, ini yang sering membuat karyawan itu menjadi dismotivasi. Kenapa? Nah, si Anu aja misal ya, si Beni aja yang serajin itu mati-matian untuk perusahaan tetap berakhir dipecat kok. Artinya apa? Ya, ngapain kita mesti rajin tuh loh. Nah, itu yang nggak bagus ya. Artinya adalah kita harus bicara dari sisi transparansi. Buka aja itu loh. Buat gitu ya. Oke, ternyata untuk KPI Key Performance Indicator-nya Pak Beni harusnya ini harus dicapai ini. Oke ya, clear ya.
Nah, sehingga kalau itu tercapai, ya sudah berarti dia achieve dong. Nah, kalau dia nggak achieve, kita lakukan coaching counseling. Kita panggil dia, kita arahkan dia, kita minta dia berubah. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah dia mau berubah, dia mencapai target jauh lebih baik, ya tetap kita harus hargai, ya kan? Nah, dan kalau ternyata suatu ketika dia achieve target, ya kita harus kasih dia reward. Tapi kalau seandainya si Pak Beni sudah diarahkan tetap tidak mau mengikuti itu ya arahan tersebut, maka apa yang terjadi? Ya, kalau si Pak Beni tadi diberikan sebuah punishment ya sah-sah aja, wajar-wajar aja, malah harus gitu ya dikasih punishment. Ya kalau perlu ya di PHK aja gitu loh. Karena kenapa? Dia sudah dikasih coaching counseling, sudah diarahkan tuh kan ya, tapi dia tetap ngotot tidak mau berubah. Ya, memang sudah sangat wise ya, sangat bijak jika perusahaan mengambil sikap untuk meng-cut si Beni itu loh. Ya, makanya harus clear antara reward and punishment. Jangan sampai orang yang achieve target dengan orang yang tidak achieve target sama aja. Nah, nanti sesuatu teori relativisme itu mengatakan gini, ya si Anu bisa malas-malasan kok, si Anu bisa datang terlambat kok, si Anu bisa tidur-tiduran kok, bisa jalan-jalan, bisa ngoceh-ngoceh, dan tetap dipakai perusahaan kok. Berarti yang benarnya ini dong. Nah, kalau sudah bicara seperti itu, berbahaya bagi sebuah organisasi. Makanya reward and punishment itu tetap harus dijalankan, ditegakkan, tapi dengan cara yang transparan. Bukan gara-gara kedekatan hubungan gitu ya, gara-gara kesenangan. Contoh, oh dia rajin buatkan misalnya kopi untuk Pak Beni. Wah, kalau rajin buat kopi untuk Pak Beni, aman lah dia. Oh, dia rajin untuk kasih Pak Beni itu misalnya apa namanya buahan barangkali ya. Oh, kalau itu tenang lah, saya aman. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Semuanya berdasarkan kinerja gitu ya. Performance base. Jadi target kinerja itu harus terukur dan transparan. Nah, makanya ini ya dalam organisasi idealnya seperti ini ya teman-teman ya. Tapi tentu saja dalam prakteknya nggak seperti ini terjadi gitu loh. Tetap ada like dislike. Tetap ada yang namanya office politik ya. Tetap adanya benturan kepentingan. Nah, benturan-benturan kepentingan ini juga ya yang nama organisasi kan diisi oleh people ya, di-drive oleh people. Ya, pasti ada unsur-unsur itu. Tapi nggak apa-apa. Ya, asal kita tetap memberikan kontribusi yang benar kepada perusahaan. Kita kan bekerja kan bukan untuk apa ya? Kita kan bekerjanya hanya bukan untuk sekedar hidup di dunia ya. Kita kan bekerjanya untuk dunia akhirat ya. Sebenarnya yang menjadi atasan kita itu bukan bos kita itu loh. Tapi menjadi atasan kita itu adalah Tuhan itu. Dan Tuhan tuh maha adil. Dia tahu itu loh. Apa yang kita kerjakan itu sudah benar atau belum, baik atau belum. Ya, artinya apa? Bekerjalah ya dan berkontribusilah dengan benar itu. Dan kita bangun ukuran-ukuran kinerja yang benar. Ya, karyawan yang baik kita kasih reward, karyawan yang tidak baik kita coaching counseling. Sampai suatu ketika dia tetap nggak bisa, kita coaching counseling baru kita berikan punishment ya. Jadi kita sebagai pemimpin itu menjadi lebih bijak lah daripada pemimpin yang hanya dengar satu pihak, dua pihak itu ya, terus mengambil sebuah keputusan. Ya, pertanggungjawabannya berat teman-teman ya. Kalau kita sudah menjadi seorang leader, yang kita pertanggungjawabkan tadi itu adalah nasib keluarga mereka itu. Jadi salah kita ambil keputusan, tidak bijak kita. Itu sudah kita dalam rangka kita sudah menurut Pak Beni ya, itu sudah berbuat sebuah kesalahan yang fatal, bisa berbuat dosa kita gitu. Makanya dalam mengambil sebuah keputusan oleh seorang atasan, sepakatin aja targetnya, transparan, ada kekurangan di coaching counseling, di-improve ya. Itu poin-poin yang Pak Beni harap kalian nanti kalau sudah menjadi top leader, Pak Beni aminkan ya, kalian juga bisa berlaku wise tadi ya. Jadilah leader yang bijaksana itu ya, spiritual leadership ya. Bagaimana Tuhan adalah atasan kita dan servant leadership adalah apa yang bisa kami bantu buat kebaikan kamu, apa yang bisa kami bantu buat kamu bisa berhasil gitu. Jadi orang lain dulu yang berhasil baru kita itu loh. Itu poinnya ya. Oke, Bu Fred. Oke, kita lanjut. Mengenai penyusunan anggaran. Ya. Gitu kan. Penyusunan anggaran dalam suatu organisasi biasanya dikoordinasikan oleh komite anggaran dan departemen anggaran. Prosedurnya penyusunan anggaran adalah yang pertama, menganalisis informasi masa lalu, lingkungan luar yang diantisipasi, dan SWOT. Nah, itu tadi kan ya kita sudah
Jadi, benar yang disampaikan oleh Bu Frida ya, jadi pada materi ini juga, harus ada tuh bagian yang mengelola anggaran itu ya, yaitu budgeting tadi, budget manager tadi ya, budget department head tadi ya. Jadi bagian tersebut yang mengelola anggaran. Tapi budget tadi melekatnya ke masing-masing user ya, ke masing-masing fungsi ya. Jadi bukan, pemakaian budget sales itu pertanggungjawabannya oleh budget manager, enggak, tapi dipertanggungjawabkan oleh si sales division head-nya itu loh. Nah, itu yang paling penting. Nah, dalam penyusunan anggaran tadi ini, kita juga harus melihat lingkungan eksternal. Itu paling penting, teman-teman. Jadi lihat internal, lihat eksternal itu ya. Nah, cuma kalau melihat internal, kan di kuliah sesi keempat Kak Benny ngomong ya, bahwa tahun 2019, 2018, 2017 itu berbeda fenomenanya dengan tahun 2022, 2023, 2024 sampai seterusnya. Itu berbeda fenomenanya. Jadi tren itu agak susah kalau kita pakai. Tapi kalau pakai 50% masih boleh ya, untuk tren yang dari sisi, internal. Nah, kita harus melihat dari sisi eksternal. Tadi, Bu Frida menyebutkan SWOT ya, SWOT SWOT SWOT, SWOT analysis ya. S itu strength, strength point, kekuatan kita itu ya. W itu weakness, apa yang menjadi kelemahan kita itu ya. O itu opportunity, peluang, dan T itu threat ya, ancaman. Jadi SWOT itu membagi dua sebenarnya, internal dan eksternal. Kalau bicara internal, kita melihat dari sisi kekuatan dan kelemahan kita, SW. Kalau dari sisi eksternal, kita melihat dari sisi opportunity dan threat ya tadi ya, peluang dan ancaman. Nah, seringkali seringkali kita, berfokus bagaimana kita ingin membuat kelemahan kita itu semakin kecil, ya kan? Ayo improve kelemahan kamu. Nah, kita ambil contoh gini aja. Mungkin waktu kita sekolah dulu, waktu SD barangkali ya, atau SMP, ataupun SMA, mungkin ada sebagian orang yang nggak suka matematika. Mungkin ya, ada sesuatu yang juga tidak mungkin, orang nggak suka itu misalnya belajar IPS gitu ya. Nah, apapun yang menjadi kelemahan kita harus bisa mengimprove, Pak Beni setuju. Tapi kenapa kita nggak berfokus kepada kekuatan kita yang dikasih oleh Tuhan? Itu paling penting. Karena dengan kita mengimprove kekuatan kita, itu jauh lebih cepat daripada kita hanya mengimprove kita punya kelemahan. Contoh ya, ada sebuah, cerita nih ya, ada ikan hiu gitu ya. Ada ikan hiu, ada harimau, ada burung elang. Nah nah, si hiu, si elang tadi, sama harimau tadi itu pergi sekolah tuh, tiga-tiga mereka. Lalu gurunya ngomong kayak gini, "Anak-anak, hari ini kita ambil nilai berenang," gitu kan. "Kita ambil nilai berenang nih," kata guru tuh bilang. Hari pertama sekolah ambil nilai berenang itu. Nah, kalau ambil nilai berenang, kira-kira tampang si harimau sama tampang burung elang gimana? Gembira atau frustasi? Nah, tampang si ikan hiu gimana? Pastinya gembira dong, ya kan? Ikan hiu ya berenanglah di lautan, dia rajanya gitu kan. Nah, hari kedua, terus guru sekolah itu ngomong ke mereka bertiga ya, "Ayo harimau hadir, hadir. Hiu hadir, hadir. Burung elang hadir, hadir. Oke, hari kedua kita ngambil lomba lari, ya lomba lari di daratan." Nah, apa yang terjadi? Ikan hiu panik, ya kan? Ke darat, bisa bisa aja pakai alat kita kasih apa segala macam, ya bisa semuanya kita pakai itu. Tapi tetap konteksnya itu kan kelemahan kita ya. Nah, hari ketiga nih, guru tuh ngomong lagi, "Mana si hiu? Hiu apakah masih oke?" Dia sudah mulai ngos-ngosan kan karena pakai alat di darat gitu ya. "Oke, hari ketiga ini kita belajar untuk terbang," gitu ya. Nah, burung elang apa bilang? Gembira dia. Harimau sama ikan hiu nangis. Gimana mau terbang? Nah, artinya apa dari cerita Pak Beni ini?
kita itu pasti ada menerima kelebihan dan kekurangan, gitu ya. Kenapa kita nggak fokus ke kelebihan kita aja itu, ya? Kelemahan kita itu kita stabilkan, kita kontrol gitu ya, kelemahan kita. Jangan juga nanti kelemahan kita itu kita biarin, itu nggak boleh. Kita kontrol kelemahan kita itu. Nah, kekuatan itu kita fokusin. Kalau memang kita seekor ikan hiu, jadilah yang terbaik di laut. Kalau memang kita adalah seekor harimau, jadilah yang terbaik di hutan. Nah, kalau memang kita memang seekor burung elang, jadilah yang terbaik di angkasa ini. Nah, itu yang poinnya itu loh. Jadi jangan sampai harimau berkata, saya mau jadi yang terbaik di hutan, saya mau terbaik di angkasa, dan saya mau terbaik di laut. Ya nggak bisa, nggak bisa. Bisa Pak Beni? Bisa. Kecuali si harimau memperkerjakan ikan hiu sebagai tim dia untuk megang lautan. Nah, itu bisa. Si harimau memperkerjakan burung elang untuk pegang dia punya bisnis di angkasa biru. Nah, itu bisa. Tapi kalau harimau sendiri yang pergi terbang ke angkasa biru, nggak bisa. Atau harimau sendiri yang memimpin di dalam laut, nggak bisa. Tapi dia harus mendelegasikan, dia harus mempercayakan ikan hiu untuk memimpin di laut. Begitu juga dengan di angkasa, dia harus mempercayakan burung elang. Nah, mindset ini kalau kalian bisa lihat, ini menarik nantinya. Artinya apa? Kita harus paham bagaimana kita tadi itu, bahasanya tadi itu ya, menempatkan orang pada posisi yang tepat. Jadi, jangan kita sangat rakus ya, kita mau darat iya, kita mau angkasa iya, kita mau laut iya. Akhirnya semuanya pada nggak dapat. Nah, itu yang poin paling penting kalau kita bicara dari sisi strength dan weakness. Nah, kalau kita bicara dari sisi opportunity dan ancaman. Opportunity dan ancaman dari sisi extra factor. Pertanyaan Pak ini cuma simpel. Di zaman sekarang yang sudah bebas merdeka ini, siapa yang bisa mengancam kita itu ya? Pak, tapi karena perusahaan itu akan mengancam kita, Pak. Kompetitor itu akan mengancam kita. Loh, kenapa kita bisa sampai terancam? Iya, Pak. Karena kita tidak punya teknologi itu. Nah, pasti ada sebab kan? Karena kita tidak punya teknologi itu. Iya, Pak. Kita bisa terancam, Pak. Karena dia punya sumber daya yang bagus, Pak. Nah, itu loh poinnya kan? Tapi kok coba dibalik. Kalau organisasi kita atau perusahaan kita ini ready, siap gitu loh. Artinya apa? Setiap hal yang datang dari luar sana, ketidakpastian yang menghantam kita punya organisasi, itu akan berubah menjadi sebuah opportunity, peluang, karena organisasi kita siap. Tapi kalau seandainya organisasi kita tidak siap, kena terima hantaman ketidakpastian, setidaknya organisasi kita tidak berada dalam kondisi yang problem yang lebih besar itu. Tapi mungkin muncul dari sisi resiko. Nah, resiko tadi itu yang harus kita mitigasi. Bisa kita mitigasi, bisa kita serahkan ke orang lain yang mitigasi, contohnya pihak asuransi ya. Resiko kebakaran ya masuk asuransi dong, ya kan? Resiko kecelakaan kerja itu kan, ya kita perusahaan harus ada BPJS gitu ya. Nah, hal-hal itulah dalam bentuk wujud kita melakukan mitigasi risiko tadi. Artinya apa? Mungkin hari ini bagi organisasi kita itu adalah ancaman. Tapi satu sisi yang bersamaan, ini menjadi opportunity bagi perusahaan yang lain. Atau sebaliknya. Bagi perusahaan lain itu menjadi ancaman, tapi bagi perusahaan kita menjadi sebuah opportunity. Artinya apa? Cara kita memandang opportunity dan ancaman tadi adalah tergantung daripada kesiapan kita tadi. Makanya Pak Beni selalu mengatakan, kita harus memperbesar, memperluas, memperlebar kita punya capability dan capacity kita. Agar pada saat peluang datang, ya, agar pada saat ada muncul trigger dari eksternal, itu bisa menjadi peluang bagi kita. Tapi contoh kalau kita, anggaplah hari ini ya, kita tidak memperbesar capability kita, kita tidak mau belajar leadership, kita tidak mau belajar soft skill gitu kan ya. Nah, pada saat opportunity datang gitu ya, ada lowongan pekerjaan yang meminta butuh lowongan misalnya level supervisor. Karena kita tidak pernah melatih leadership kita. Akhirnya kita kan nggak ready kan. Nah, pada saat kita nggak ready, ya supervisor tadi jatuh ke orang lain, bukan ke kita itu loh. Nah, jadi jangan tunggu sesuatu hal yang datang baru kita belajar. Tapi sebaiknya kita lebih dulu memperbesar kapasitas kita, capability kita. Pada saat nanti apapun yang datang dari sisi eksternal, itu
itu akan berubah dengan sendirinya menjadi sebuah opportunity bagi kehidupan kita atau bagi organisasi kita. Perbesar kapasiti kita, perbesar capability kita, sehingga anytime apapun yang di-trigger dari external faktor itu akan berubah menjadi opportunity. Ya, jadi sebenarnya Pak Benny tidak setuju kalau ada orang mengatakan kita terancam. Nggak ada yang bisa ngancam kita. Nggak ada. Kalau kita nggak biarkan diri kita terancam, nggak mungkin kita bisa terancam. Ya kan? Makanya kita harus paham ini itu loh. Buka pintu tuh. Nah, makanya kita harus paham ini. Jadi jangan sampai kita berpikiran ini menjadi sebuah ya secara konsep teori ancaman-ancaman tadi ya. Jadi pertama, fokus ke strength. Ya. Ingat cerita harimau Raja Wali ya sama ikan hiu. Nah, kalau opportunity sama threat tadi, ingat tidak ada yang bisa mengancam kita. Yang bisa mengancam kita adalah ketidaksiapan diri kita sendiri, ketidaksiapan organisasi kita sendiri. Itu yang akan berubah menjadi ancaman. Kalau kita ready, semuanya adalah opportunity. Itu poinnya teman-teman, ya, secara understanding-nya. Oke, lanjut Bu Frit. Ya, poin yang berikutnya adalah menyusun perencanaan strategik dan program. Hmm. Mulai masuk ke penyusunan perencanaan strategik dan program. Ya, oke, lanjut dulu aja Bu Frit. Bacaan dulu aja. Nggak apa. Yang berikutnya adalah mengkomunikasikan tujuan, strategi pokok, dan program. Yang berikutnya Hmm. adalah memilih taktik, mengkoordinasi, dan mengawasi operasi. Ini dulu ya, Pak. Nah, oke. Ya, ini dulu ya. Oke. Jadi, ingat ya teman-teman ya, ada kata-kata rencana strategis gitu ya. Karena strategis itu apa sih? Strategis itu sebenarnya bagaimana kita bisa berpikir dalam jangka waktu tertentu ke depan. Bisa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu strategis. Ya, jadi kalau kita pernah dengar istilah di pemerintahan, rencana strategis, Renstra itu ya. Nah, itu adalah dia berpikir 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau bahkan 5 tahun ke depan. Itu strategis. Strategis itu melihat ke depan, ya, melihat ke depan dengan batasan-batasan waktu tertentu. Itu strategis ya. Nah, setelah itu baru kita akan turunkan menjadi action plan. Ya, sebuah perencanaan tindakan nyata itu ya. Karena kalau tidak ada action plan, ya percuma juga. Kalau nggak ada actionnya ya, untuk apa kita punya rencana strategis? Nggak ada eksekusi, ya sia-sia juga itu loh. Makanya ada semacam framework ya atau tools yang sering Pak Beni gunakan yaitu namanya adalah strategi into action ya SIA. Strategi into action. Dari perencanaan yang jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek tadi itu menuju kepada action plan gitu loh. Jadi SIA, strategic into action. Nah, itulah yang harus kita bangun gitu loh. Nah, karena budgeting tadi itu merupakan ikatan ya. Dia yang mengikat strategik tadi, dia mengikat nanti strategic into action tadi. Kenapa gitu? Karena kalau tidak ada ikatannya, kita bisa jadi loss kan, pakai biaya sesuka hati kita, ya kan? Terus kita tidak bisa mengontrol gitu loh. Makanya butuh ikatan. Ikatan itu namanya budgeting. Yang mengikat strategic into action tadi itu adalah budgeting. Dia mengikat supaya tidak kemana-mana fokusnya. Kalau memang fokus kita tahun depan itu adalah membangun IT itu ya, strategi kita. Ya maka budget kita tuh mengarah ke IT. Sehingga clear itu loh, antara strategik dengan budget itu sejalan. Jangan sampai kita tahun depan itu menganggap kita mau melakukan people development itu ya, people transformation. Tapi budget kita tuh mengarahnya ke pembelian mesin. Ya nggak make sense dong. Makanya budgeting tadi itu mengikat strategik jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek tadi itu supaya itu bisa terwujud. Nah, ini merupakan tools ya untuk mewujudkan corporate KPI ya, corporate key performance indicator gitu loh. Oke, next Bu Fred. Berikutnya adalah menyusun usulan anggaran, menyerahkan revisi usulan anggaran,
menyetujui revisi usulan anggaran dan merakit menjadi anggaran perusahaan, dan yang terakhir adalah revisi dan penetapan final anggaran perusahaan untuk diajukan kepada pimpinan perusahaan, dan pengesahan biasanya dilakukan oleh pemilik perusahaan atau dalam PT pada RUPS. Betul sekali. Jadi anggaran tadi itu disusun, direview, dievaluasi dulu gitu ya, diperbaiki. Jadi nggak langsung seketika langsung jadi itu. Tahapannya itu bolak-balik. Jadi kalau misalnya kita menyusun anggaran untuk tahun 2026 gitu ya, maka sebaiknya di bulan Oktober tahun 2025 kita sudah mulai membahas ini. Minimal 3 bulan lah. Kita sudah mulai membahas ini Oktober, November, Desember 2025 untuk anggaran 2026. Karena terjadi tektokan itu cukup panjang tuh, ya. Sampai nanti sudah clear semuanya, barulah anggaran tadi itu ditandatangani bersama, ya. Ditandatangani oleh Presiden Director, CEO ya, oleh Board of Director, sampai ke level pemegang saham, RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, itu paling penting. Ya, jadi kalau seandainya anggaran tadi itu tidak melibatkan seluruh pihak, itu nggak akan bisa jadi. Melibatkan seluruh pihak aja butuh tektokan yang cukup panjang. Bisa jadi holding, ya holding atau presiden ngomong kurang setuju ini, ubah lagi, kurang setuju ini, ubah lagi, berubah terus menerus. Tapi berubah terus menerus tadi itu jangan sampai lewat, ya. Jadi misalnya gini, menyusun anggaran tahun 2026 itu. Artinya apa? Paling lambat tanggal 31 Desember 2025 itu sudah ditandatangani oleh Presiden Director, ya, ataupun keterlibatan daripada pemegang saham yang lainnya melalui RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Tapi kalau lewat, misalnya tanggal 10 Januari 2026 baru ditandatangani, nah itu sebenarnya sudah nggak benar. Berarti anggaran tadi itu ada bermasalah itu. Nah, artinya apa? Penyusunan anggaran tadi itu tidak smooth. Penyusunan anggaran tadi itu tidak berfokus kepada target yang benar-benar yang ingin dicapai oleh si holding company tadi. Atau target perusahaan tadi tidak sesuai dengan yang ingin dituju oleh si pemegang saham tadi. Makanya harus clear. Ya, jadi sudah clear aja masih tetokan-tetokan gitu ya. Itulah kurang lebih beberapa tahapan tadi yang kami sampaikan ya. Oke, Bu Fred, lanjut. Kita lanjut slide berikutnya ya. Mm-mm. Keanggotaan dari Komisi Anggaran. Mm. Yang pertama adalah salah seorang anggota direksi. Yang kedua Mm. adalah manajer pemasaran. Yang ketiga Mm. adalah manajer produksi. Yang keempat Mm. manajer keuangan. Dan kelima adalah manajer bagian umum, administrasi, dan personalia. Mm. Artinya apa? Seluruh pihak kan? Seluruh bagian kan? Seluruh fungsi kan? Seluruh fungsi tadi itulah menjadi komite dalam penyusunan anggaran. Nggak bisa satu pihak. Karena kita mau mencapai tujuan perusahaan. Jadi semua pihak itu harus berkontribusi. Nah, bisa nggak Pak? Ini tugasnya dari sisi human resources saja. Nggak bisa. Tugas finance deh Pak, nggak bisa juga. Ya, atau tugas sales, nggak bisa juga. Seluruh pihak, ya seluruh pihak di level-level yang kita anggap sudah mateng ya secara mindsetnya, secara analytical thinkingnya, ya minimal di level manager up ya, manager gitu ya, senior manager, GM, general manager ya, masuk ke level lagi vice president gitu ya, senior vice president sampai terus ke level presiden directornya itu. Nah, itu harus menjadi bagian dalam komite penyusunan anggaran. Karena nanti mereka lah yang bertanggung jawab untuk mencapai target perusahaan tadi itu loh. Tentu saja dengan seluruh tim yang ada sampai ke level staff. Tapi kan nggak mungkin sampai level staff yang masuk ke dalam komite, ya kan? Itu yang dipilih yang sudah dirasa mateng, dirasa pas gitu ya. Mirip nih antara budgeting dengan risk management.
sebenarnya risk management itu melekat kemana sih? Ya ke risk owner, gitu ya. Risk owner itu harusnya berada sampai level staff. Tapi masa semua karyawan masuk ke dalam sana? Ya nggak bisa, kita batasin. Misalnya level manager adalah risk owner gitu kan. Atau kita ya level manager risk owner, level SM senior manager itu adalah risk champion, mewakili gitu loh. Nah, itu kita bentuk namanya komite manajemen risiko. Nah, kalau ini komite anggaran gitu loh. Nah, itu cara berpikir penyusunan sebuah komite tadi seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, Bupren. Next. Fungsi Hmm, pokok komite anggaran. hmm. Yang pertama adalah menentukan kebijaksanaan umum. Ini langsung lanjut atau satu-satu, Pak? Lanjut aja. Oh. Langsung yang kedua adalah meminta, menerima, dan menelaah taksiran anggaran individual. Yang ketiga adalah menyarankan revisi. Yang Hmm, keempat, menyetujui anggaran dan revisi anggaran. Yang kelima, menerima dan menganalisa laporan anggaran. hmm. Ternyata komite anggaran juga error tuh, ya. Revisi-revisi anggaran lewat dia juga, dia telah kembali. Kenapa sih mesti direvisi, ya kan? Nah, itu dan yang berpikir itu bukan hanya satu orang, tim. Yang tim tadi itu diwakili oleh masing-masing fungsi, ya kan? Oh iya, kenapa harus direvisi? Pertama, kata si sales ngomong misalnya gitu ya, customer maunya produk seperti ini ternyata. Bagian produksi bilang, bisa sih saya buat itu, cuma butuh tambahan investasi. Gimana bagian finance? Ada uangnya nggak? Nah, itu dibicarakan semua itu. Oke, kalau ada uangnya, kira-kira ada people-nya nggak yang siap untuk menjalankan itu? Waduh, people-nya nggak ada nih punya kualitas seperti itu. Gimana persiapan people kita? Nah, itu dibicarakan. Nah, jadi keputusan yang diambil itu adalah keputusan bukan hanya sepihak, tapi keputusan secara organisasi menyeluruh itu loh. Nah, itu lebih komprehensif sih. Nah, tapi jangan sampai semakin banyak orang ya, itu akan membuat keputusan semakin lama dan panjang. Yang ada berdebat, adu argumen, yang ada adalah saling merusak gitu ya. Yang ada mungkin merasa saya lebih pintar pada kamu. Ah, itu jangan. Kita mau semakin banyak orang itu semakin banyak kontribusi saran kan, kontribusi apapun yang bisa diberikan itu loh untuk perbaikan ini semua. Nah, yang berfokus kepada kontribusi proaktif yang konstruktif ya. Jadi jangan sampai banyak orang itu berantem. Si A bilang gara-gara kamu sih, si B bilang gara-gara kamu. Ah, kalau kayak gitu ya belum ready lah sebagai leader ya. Nah, itu penting dipahami tadi dalam poin ini ya. Oke, Bu Fred. Oke, next slide. Hubungan Hmm. budgeting dengan accounting. Hmm. Apa Yang pertama, hubungannya, Bu Fred? accounting menyediakan data historis untuk tujuan analisis dalam menyusun rencana perusahaan. Yang kedua, Hmm. komponen budgeting yang dinyatakan secara finansial disusun dalam format accounting. Yang ketiga, accounting menyediakan data aktual yang digunakan untuk evaluasi performance report. Betul. Kalau kita mau pakai data historical, pasti harus kita ambil dari data accounting, teman. Karena data accounting itu sudah data yang komprehensif ya, sudah menyeluruh. Tapi data accounting itu adalah informasi keuangan. Nah, kita harus bedain ya. Ini kan hubungan antara budgeting dengan accounting. Ya, accounting itu hanya bisa menyediakan informasi keuangan. Sedangkan informasi non keuangan nggak bisa dari accounting. Paham ya? Nah, jadi untuk yang menyediakan data historical tadi ya kita harus ambil dari accounting semua, data keuangan. Nah, dia juga nanti akan memberikan data actual karena dia megang data keuangan tuh. Nah, jadi tapi hanya data keuangan ya, garis bawahi ya. Data non finansial itu nggak bisa dari accounting. Ya, itu dari banyak pihak. Nah, tapi seringkali kan kalau dalam meeting-meeting perusahaan itu yang difokuskan itu sebenarnya adalah profitnya berapa sih, berapa rupiah sih, ya kan? Omsetnya berapa sih itu loh. Nah, itu yang sering diprioritaskan kan. Kalau kita si perusahaan tadi itu mau bicara dari sisi profitable.
Tapi kalau sustainable, keberlangsungan, tidak boleh melihat dari aspek keuangan doang, juga harus melihat aspek non-keuangan. Nah, apakah kita sudah memperhatikan aspek non-financial tadi? Contoh, aspek apa yang kita mau lihat? Customer loyalitas, employee engagement, reputasi perusahaan. Nah, itu kita juga harus perhatiin. Tapi sangat jarang ya, sangat jarang corporate strategic planning melihat itu. Dan mereka cuma mengatakan, ya saya cuma bagian menganalisa angka-angka keuangan aja. Yang non keuangan bukan tanggung jawab saya. Oh, nggak bisa. Harus tanggung jawab menyeluruh. Oh, perusahaan kami hanya sekedar manufaktur nih. Kami tidak peduli dengan bagaimana perkembangan market. Oh, ngaco. Malah dia harus peduli dengan perkembangan market. Karena kalau dia tidak mau peduli dengan perkembangan market, bagaimana dia bisa memproduksi sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan market. Jadi jangan sampai ngomong, market bukan tanggung jawab kita, market tanggung jawab orang lain. Ya nggak bisa lah. Kalau kalau market tanggung jawab orang lain dan bagian produksi tidak mau tahu, misalkan itu ya, terus dia produksi buat apa dong? Dia produksi untuk untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan organisasi dia atau untuk kebutuhan market? Ya paling kebutuhan market. Makanya sebenarnya sinergi antara bagian produksi dengan bagian marketing itu sangat penting penjualan tadi. Jadi hati-hati dengan jangan terjebak dengan data-data keuangan ya. Data-data keuangan itu hanya memberikan informasi historical, teman-teman. Yang kita butuhkan lebih daripada itu. Karena gini, kalau kita hanya bicara di sisi profitable, yes, harus pakai data keuangan. Nggak bisa lagi kita pakai data yang lain. Tapi kalau kita mau bicara sustainable, itu non-keuangan parameternya. Nah, non-keuangan tadi itulah yang kita harus melihat dari segala aspek. Jadi harus bisa pahamin ya teman-teman ya. Sustainable and profitable. Profitable data keuangan, sustainable itu lebih kepada dimensi, memprioritaskan lebih kepada dimensi yang parameternya tidak hanya sebatas keuangan, tapi lebih kepada keberlangsungan 2, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang gitu loh. Nah, itu yang kita harus pahami. Nah, itu sebenarnya menjadi bagian dan tanggung jawab dari sisi corporate planning ataupun budgeting tadi, melihat itu. Tapi faktanya yang diadu itu adalah varian analisis dari data keuangan. Seperti disampaikan tadi Bu Frida, dengan data actual. Antara budget versus actual. Budget versus actual. Budget versus actual itu adalah data keuangan. Itu data keuangan, budget versus actual tadi. Itu baru profitable. Tapi kalau kita bicara sustainable profit, ya profit yang berkelanjutan, melihatnya tidak boleh dari data keuangan saja. Nah, itu yang seringkali dalam prakteknya tidak dilakukan. Nah, mudah-mudahan dengan kalian bisa belajar ini, kalian mendapatkan sebuah insight. Ya, nanti kalau kalian sudah menjadi seorang profesional, kalian bisa mengingat ini. Pesan Pak ini adalah apa? Tetap dimulai dengan data keuangan, setuju. Profitable kan, kita mulai dengan data keuangan. Tapi penjelasan dari data keuangan tadi itu harus melihat dari segala aspek. Ya, kalau kita bicara sustainable yang level lebih tinggi, ya itu semua yang dilihat. Jadi pergeseran-pergeseran itu dianalisa itu, pergeseran customer, pergeseran demand itu, pergeseran supply itu kita harus lihat semua itu, pergeseran customer behavior itu, pergeseran vendor, pergeseran teknologi, harus semua dianalisa. Karena kalau nggak berbahaya. Contoh, kita memproduksi A, ya kan, pakai teknologi A itu. Ternyata di luar sana, dalam memproduksi A tadi, sudah ada teknologinya sampai ke teknologi C. Nah, kalau sudah sampai kepada teknologi C, apa yang terjadi? Pasti lebih murah. Iya kan? Kayak mobil lah ya, balancing sporing. Dulu balancing sporingnya lebih bersifat teknologi biasa, sekarang sudah lebih canggih. Kayak USG, ya. USG itu misalnya untuk ibu-ibu hamil. Dulu satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi. Sekarang bisa digerak-gerakin semuanya. Nah, kira-kira kalau kita tidak mengetahui ada perubahan apa di lingkungan bisnis kita, maka kira-kira perusahaan kita bisa sustain nggak? Nggak bisa jawabannya. Ibaratnya kita berada dalam tempurung. Kita happy, hore itu ya, semester ini kita achieve budget kita. Iya, hore, achieve budget kita semester ini loh ya. Belum tentu semester depan. Nah, ini yang banyak para profesional tidak memahami ini.
Jadi lihat dalam, lihat luar, lihat luar, lihat dalam. Itu paling penting. Kalau tidak mau, ini hanya hore di waktu ini, tapi akan menangis di waktu yang akan datang. Lihat, lihat di luar. Karena di luar sekarang ini yang begitu turbulence, bukan dalam. Ya, oke, lanjut Bu Fred. Slide berikutnya sudah habis, Pak. Iya, Sebentar. pelan-pelan. Sebentar. Nah, jadi kita cukup banyak belajar ya dalam poin-poin ini. Gitu. Iya, slide berikutnya sudah tugas, Pak. Yes. Suatu tugasnya nanti kita bisa diskusikan lah ya kurang lebih. Boleh coba satu dua tugasnya kita review Bu Fred. Satu dua tugasnya yang Pak Beni Eh, yang nomor 1, berikan gambaran anggaran beserta penjelasannya mengenai mekanisme penyusunan anggaran. Oke, Yang poin kedua, satu dulu ya. Gak apa, poin satu dulu yang kita bahas ya. Pelan-pelan kita bahas dulu. Oke. Jangan lupa timer ya Bu Fred ya. Waspada ya. Nanti Pak Beni kalau ngoceh nanti bisa molor. Sudah berapa menit Bu Fred berjalan? kurang 10 menit lagi, Pak. 10 menit lagi kita selesai gitu ya Bu Frida ya. Ya. Oke, pertama tadi adalah gambaran bagaimana penyusunan anggaran tadi kan. Tadi Pak Beni sudah kuliah 1 sampai kuliah saat ini kuliah kelima ini kita sudah panjang kali lebar lah ya untuk membahas ini. Bagaimana penyusunan anggaran corporate KPI, strategic into action, ya. Kita bagaimana membuat anggaran tadi, membuat budgeting, keterlibatan semua pihak itu ya. Strategic into action. Itu teman-teman sudah clear lah ya untuk materi diskusi ini gitu loh. Oke, diskusi nomor 2 Bu Fred. Yang kedua, bentar, Pak. Ini Ya, maju-maju. pelan-pelan, pelan-pelan. Yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan tujuan anggaran. Oke. Ayo teman-teman, apa tujuan anggaran? Kalau kita mau belajar. Tujuan anggaran apa? Mencapai target kan? Mencapai target perusahaan. Target perusahaan tadi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, target tadi itu bahasa kerennya itu adalah corporate KPI, corporate key performance indicator. Ya, ini Pak Beni paham ya bagaimana kalian mungkin beraktivitas. Jadi tugas ini Pak Beni sendiri coba yang mereview ya, supaya kalian bisa mendapatkan flashback lah. Ya, oke, clear ya untuk mencapai tujuan perusahaan ya, corporate KPI tadi, corporate key performance indicator tadi. Itu tujuan daripada anggaran ya, karena kita punya goal setting. Oke, Bu Fred, nomor 3 Bu Fred. Nomor 3, jelaskan kriteria penyusunan anggaran yang baik. Apakah bila perusahaan telah dapat menyusun anggarannya dengan baik, maka perusahaan bersangkutan dipastikan dapat mencapai tujuan perusahaan. Nah, menarik tuh. Ayo teman-teman, apakah jika perusahaan tadi itu sudah menyusun anggarannya dengan benar, pasti tujuan tercapai? Nah, ingat, kata kunci kepastian itu tidak bisa dipakai. Ya, tidak bisa dipakai kata kunci kepastian. Ngerti ya? Kata kunci kepastian nggak bisa dipakai. Ingat tadi 3 layer yang Pak Bini ngomong, optimis, realistis, dan pesimis. Karena organisasi kita tuh di-drive oleh lingkungan bisnis eksternal. Ya, itu yang kita sekarang terjadi nih. Karena dinamika di level eksternal itu jauh lebih turbulence dibandingkan dinamika di level internal. Ini fakta. Idealnya kan internal bisa nge-drive eksternal, atau eksternal bisa nge-drive internal, atau kedua-duanya. Tapi realitanya hari ini, teman-teman, mau nggak mau ya, Pak Bini harus ngomong, eksternalnya sebagai drivernya. Drivernya itu adalah eksternal. Nggak ada pilihan. Gila, dinamikanya benar-benar, turbulennya benar-benar membuat perusahaan kita tuh terombang-ambing gitu loh. Nggak tentu arah itu loh. Nah, jadi kalau kita bilang adalah sudah menyusun anggaran tadi, setidaknya kan kita punya 3 layer tuh. Optimis, realistis, dan pesimis. Ya setidaknya kita bisa mencapai target pesimis deh. Ya, kalau kita sudah menyusun anggaran dengan benar ya. Berdoa bisa mencapai target yang realistis.
Atau bahkan kalau kita benar-benar sudah berdoa, berjuang, itu berbakti kepada orang tua, ya kita agak optimis, kenapa kita nggak bisa capai itu loh. Nah, tapi kalau kita sudah nyusun anggaran dengan baik, ya, memperhitungkan faktor eksternal, kita tidak bisa juga mencapai faktor dari sisi layer pesimistis tadi, mungkin kita perlu evaluasi ya teman-teman ya. Artinya ada variabel variabel yang uncontrollable, yang tidak bisa kita kontrol, sedang terjadi. Nah, seperti apa tuh contohnya? COVID-19, kita nggak bisa mengendalikan itu. Mau pesimis apapun nggak bisa. Yang ada targetnya gelap aja sudah. Bukan pesimis lagi, gelap. Ya, target target berada di ya sudah syukur kita nggak meninggal dunia kan dengan COVID itu. Nah, itu itu lebih kepada ke sana itu loh. Jadi benar-benar ada sebuah hal yang force major yang luar biasa yang menghantam organisasi kita sehingga kita lepas daripada target pesimis. Tapi kalau kita tidak ada terlalu force major yang sangat turbulence, ya kita setidaknya bisa capai target pesimis lah kalau kita nyusun anggaran dengan benar ya. Mindset berpikir itu ke arah sana sih, cara berpikirnya. Oke, Bu Fred. Lanjut, Bu Fred. Poin keberapa, Bu Fred? Dari pertanyaan Bu Bentar, Fred. bentar. Pelan-pelan, pelan-pelan. Poin keempat, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi anggaran. Itu ada di materi. Faktor apa saja yang mempengaruhi anggaran tadi kan ya? Ada faktor internal, faktor eksternal. Ya, teman-teman bisa melihat slide ini kembali ya. Itu ada banget gitu loh dalam materi ini. Oke, Bu Fred. Iya, yang kelima juga ada sih, sebutkan prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam menyusun anggaran yang baik. Betul sekali kata Bu Frida. Itu ada juga dalam materi ini, prinsip-prinsipnya. Ya, jadi teman-teman bukan hanya baca teman-teman. Kalau hanya baca, dihafal, ya ya nggak menarik ya. Kalau Pak ini sih kurang kurang interest ya meminta kalian untuk sebutkan prinsip-prinsip itu bukan, tapi prinsip-prinsip tadi itu kalian pahami itu loh. Kalian pahami, kalian dapatin insight-nya, sehingga pada saat nanti kalian menerapkannya di lapangan, di dunia real, itu lebih powerful ya daripada kalian bisa sekedar menghafal. Makanya sebenarnya kalau dari Pak Beni ya, ujian open book ya, ataupun kalau dari Pak Beni pribadi ya, Pak Beni semuanya akan serahkan kembali ke kampus ya, aturan mainnya mau seperti apa ya. Pak Beni akan follow kampus aturan mainnya ya. Aturan mainnya Pak Beni follow kampus 100%. Tapi kalau ditanya opini pribadi Pak Beni, open book lah, chat GPT lah, sebenarnya itu nggak menjadi persoalan bagi Pak Beni pribadi. Kenapa? Karena dalam perusahaan itu, kalau kita bekerja, mau open segala book pun silakan. Nggak ada masalah. Mau pakai chat GPT apapun juga, secanggih apapun silakan. Yang penting bisa di-applicable nggak? Yang penting ada return nggak? Yang penting ada kontribusi nggak? Itu loh. Nah, itu mindset-nya. Ya, jadi Pak Beni harap kalian bisa melihat itu bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan dari tugas ini. Pak Beni ini tugas. Pak Beni kita jawab tugasnya. Nggak perlu. Nggak perlu. Kalian cuma mendengar aja. Nggak perlu buat tugas. Ya, nggak perlu buat tugas. Kalian cuma mendengar aja. Mendengar aja Pak Beni jelasin. Jadi setelah kalian dengar, kalian pahami insight gitu ya. Simpan baik-baik setiap recording ini. Oke ya, lanjut Bu Fred. Tinggal 2 nomor lagi ya Pak sebelum berakhir kuliahnya. Yang nomor 6, Oke. berikan alasan Anda mengapa dalam penyusunan anggaran, keanggotaan komite anggaran perlu mempertimbangkan semua bagian yang ada dalam perusahaan. Nah, jawabannya apa? Karena budget itu melekat ke owner, ke budget owner. Budget itu melekat ke fungsi sales, ke fungsi operasional, ke fungsi XR, ke fungsi IT, melekat masing-masing fungsi. Karena mereka lah yang akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Gitu kan? Jadi jadi kalau poin tadi ke arah sana tadi itu adalah sehingga dengan melekat ke masing-masing fungsi, semua orang bersama-sama mendorong gitu ya, perusahaan tadi ini bergerak untuk mencapai tujuan. Bukannya itu sebuah hal yang powerful. Dibandingkan orang budget sendiri yang buat diam-diam terus baru kasih tahu ke orang lain, habis itu orang lain dipaksa menjalankan. Ya nggak benar itu.
Nah, cara berpikir ini teman-teman sudah paham ya? Oke, pertanyaan terakhir di kuliah sesi kelima kita ini. Silakan, Bu Iya, Frit. pertanyaan yang terakhir, bila dalam penyusunan anggaran perkiraan yang dipakai akurat, apakah kelemahan anggaran dapat dihilangkan? Gini ya, teman-teman ya. Kata-kata akurat ya. Kata-kata pasti itu ya. Pasti benar itu. Anggaran ini bicara mengenai in the future. Anggaran ini bicara mengenai masa depan. Nah, kepastian untuk menjawab masa depan ini kira-kira siapa yang punya? Manusia yang punya? Enggak. Hanya Tuhan yang bisa pegang kepastian di masa depan itu, bukan kita itu loh. Jadi kalau kita bicara kalau pasti valid, pasti akurat, setelah itu pasti juga terjadi. Ya enggak ada. Namanya anggaran itu adalah bagaimana kita bisa membuat dia menjadi fleksibel dan adaptable, sehingga terjadi beberapa hal nanti adjustment, tingkat elastisitas anggaran tadi itu tetap ada itu. Ya kayak karet gelang tadi Pak Bay cerita, supaya nggak putus seperti apa elastisitasnya. Jadi sekali lagi ingat ya teman-teman ya, masa depan bukan punya kita loh ya. Jadi kata-kata pasti, kata-kata valid ya Pak Bay sangat tidak setuju lah ya penggunaan terminologi kata-kata valid atau tidak pasti. Kenapa pertanyaan ini kita munculkan? Supaya membuat frontal gitu ya, supaya ngeh gitu teman-temannya itu. Nah, cara berpikir ini yang teman-teman harus memahaminya ya. Oke, Bu Frida ya. Jadi kuliah sesi kelima kita ini kurang lebih seperti ini ya. Kita sudah berada di ujung kuliah sesi kelima ya. Minggu depan kita akan melangkah ke kuliah sesi keenam. Nah, materi ini setiap minggu akan mengalir dan mengalir gitu loh. Nah, bagi teman-teman yang pakai cara belajar SKS, sistem kebersemalam ya, saran Pak Beni jangan. Karena materi ini adalah aset untuk pegangan kalian melangkah dalam kehidupan dunia profesional yang real. Ya, bukan hanya sekedar menjawab UTS. Clear ya? Jadi sekali lagi ini ada materi-materi yang kaya dengan experience yang Pak Beni alami real di perusahaan. Jadi bukan lagi berdasarkan hanya sekedar konsep teori doang, tapi sudah banyak berbentuk implementasinya itu loh. Jadi asur-asur, dicicil, nangkap insight-nya, pahami insight-nya itu ya. Nah, sehingga kalian bisa mendapatkan insight. Nah, pada saat nanti jawab soal ujian, jadi lebih mudah itu loh. Ya, mau nanti kampus tentukan itu closed book, open book, sah saja, nggak apa-apa itu loh. Ya, open source, closed source, bebas itu loh. Karena kalian sudah dapatin insight. Nah, Pak Beni tidak akan menilai jawaban kalian itu berdasarkan kelengkapan jawaban berdasarkan PPT. Enggak. Malah kalau kalian tulis sesuai dengan PPT, ya nggak ada penjelasan yang lain loh ya. Hanya murni PPT, kalian plek-plek kan gitu. Kurang menarik ya di Pak Beni ya. Tapi kalau kalian bisa menjabarkannya berdasarkan insight yang kalian peroleh dari sharing Pak Beni ini, itu nilainya powerful. Nilai di UTS pasti tinggi, nilai nanti dalam praktek kehidupan di dunia real profesional juga pasti lebih baik sih. Oke teman-teman ya, di akhir sesi kuliah kelima ini Pak Beni mengucapkan juga terima kasih kepada Bu Frida yang sudah temanin kita sampai dengan setia lah ya sampai di kuliah sesi kelima, dan Pak Beni tetap berharap Bu Frida akan mau temanin kita sampai kuliah ini selesai gitu ya di satu semester ini gitu loh. Nah, teman-teman tetap harus bisa menjaga kesehatan, tetap fit ya, tetap berbakti, dan tetap kita tidak putus-putus untuk berdoa ya. Pak Beni mengakhiri perkuliahan ini, tetap semangat, tetap sehat selalu. Bye-bye, terima kasih ya. Terima kasih juga, Pak.